Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Yogi Suprayogi ya. Gimana puasanya hari ini lancar semua ya? Kita baru saja melaksanakan puasa, ibadah puasa yang hari ketiga kalau nggak salah. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan dan kelancaran ya. Oke, di sini saya akan membahas lagi ya tugas dari Pak Muhtar, Kombis, dengan video keempat pertemuan ke-7. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan dan beserta penjelasannya, yaitu di sini ada Profitability Index ya, atau PI. Metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability index harus lebih besar dari 1 baru dikatakan layak. Semakin besar PI, investasi semakin layak. Di sini ada ya rumusnya. Profitability index sama dengan nilai aliran masuk per nilai investasi. Nah, di sini ada penjelasannya. Jika P1 lebih besar dari 1, maka investasi tersebut dapat dijalankan atau layak. Nah, yang kedua, jika P1 kurang dari 1, maka investasi tersebut tidak layak dijalankan, ya, tidak layak ya. Nah, selanjutnya ada break even point atau BEP. Nah, analisis BEP merupakan sarana untuk mengetahui pada jumlah produksi berapa total revenue atau TR sama dengan total cost atau TC ya. Nah, ada rumusnya ini BEP sama dengan BEP ini per unit ya, unit hitungannya sama dengan fixed cost per price per unit ya, dikurangi variable cost per unit. Nah, di sini BEP berbentuk rupiah ya, sama dengan fixed cost per variable cost per unit hitungannya ya. Nah, 1 kurangi variable cost per price. Lalu selanjutnya ada profitability ratio atau PR, digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan atau manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Nah, di antaranya profit margin atau PM, earning power atau EP, return of investment atau ROI, dan rentabilitas modal sendiri. Rasio profitabilitas ini sebaiknya juga dibandingkan dengan rata-rata industri perusahaan yang bersangkutan. Ya, ini menurut Julian Yamit. Nah, ada rumusnya ini, profit margin PM sama dengan NOI per NS kali 100%. Nah, yang kedua ada earning power atau EP ya, sama dengan NOI per TA kali 100%. Nah, ya, yang ketiga ada return on investment atau ROI ya. Rumusnya sama dengan NOI per TI dikali 100%. Yang keempat, rentabilitas modal sendiri ya, sama dengan EAT per MS kali 100%. Nah, di sini ada lagi benefit cost ratio atau BC ya. Benefit cost ratio atau BC merupakan suatu analisa pemilihan proyek yang bisa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Kalau nilainya kurang dari 1, maka proyek itu tidak ekonomis. Dan kalau lebih dari 1, berarti proyek itu feasible. Kalau BC ratio sama dengan 1, dikatakan proyek itu marginal, tidak rugi dan tidak untung. Di sini ada benefit dan cost tetap ya, atau BC ratio sama dengan benefit per tahun per total biaya tahunan. Untuk benefit dan cost tidak tetap ada BC ratio ya per tahun ini ya, tahun sama dengan benefit per tahun per total biaya tahunan. Nah, oke,
Tadi saya sudah menjelaskan ya bagaimana teorinya. Nah, sekarang saya akan mencoba mengerjakan di Excel. Nah, di sini ada ya. Di sini sudah terlihat muncul ya, ada mesin A dan mesin B. Nah, di sini ada initial investment, ada di mesin A ada 28 juta, ada mesin B juga ada initial investment 32 juta, tingkat bunganya ada cash flow, cash inflow ada, nah ini rumusnya ya, cash inflow itu sama dengan EAT sama dengan tambah depresiasi. Nah ini cash inflow sama ya PI discount factor, ini ada rumusnya juga, 1 per dalam kurung 1 ditambah tingkat bunga ya, ada di sini. Nah, bisa dilihat jumlah-jumlahnya, present value di sini juga ada. Untuk mencarinya bisa digunakan rumus ini ya, cash inflow dikali dengan diskon faktor. Nah, untuk mencarinya nanti bisa ada di sini profitability index-nya adalah 1,71 ya. Ini total present value-nya ada, dijumlahkan di ini. Nah, untuk mesin B-nya sama ya, ada cash inflow. Nah, di sini ada rumusnya ya, seperti tadi EAT tambah depresiasi. Untuk diskon faktornya juga ada di sini rumus ya, tinggal dimasukkan rumusnya, present value juga sama. Untuk mencari hasilnya itu cash inflow ya dikali diskon factor. Nah, ini ada profitability index-nya untuk mesin B 1,27 ya. Nah, jadi kesimpulannya pada profitability index analisa jatuh ke mesin A ya untuk dibeli. Nah di sini yang pada payback periode analisa jatuh ke mesin B ya yang untuk dibelinya. Nah, ini ya ARR pada average of rate of return analisa jatuh ke mesin A juga ya untuk dibeli. Nah, pada net present value analisa sama ya ke mesin A untuk dibeli juga. Di sini ada mesin A untuk investasi untuk IRL aktual ya, ada 38,933% di mesin A ya, di mesin A. Nah, PI-nya ini ada sama ke mesin A juga ya untuk dibeli, profitability index-nya. Oke, mungkin sekian saja. Oke ya, kesimpulannya untuk yang tadi analisa indeks yang tadi ya, jatuh ke mesin A ya, kesimpulannya yang untuk dibeli dari semua yang tadi saya jelaskan. Oke, dan ini ada perusahaan XYZ telah memproduksi minuman sebanyak 20.000 pix dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta dan biaya variabelnya 2.500.000. Sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Berapa jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan. Nah, di sini ada analisis BEP ya, pendekatan matematik, ada jumlah produk ya, tadi ada tinggal masukin. Nah, di sini ada 20.000 masukin, harga jual per unitnya juga masukin juga ya, di sini ada tertera yang tadi di soal 250. Nah, total penjualannya 5 juta ya, total penjualannya. Nah, ini ada rumusnya ya. Ini jumlah produk dikali harga jual per unit. Nah, lalu di sini ada biaya tetap, biaya tetapnya ada ya. Nah, sebesar 2 juta rupiah. Lalu juga ada total biaya variabel 2.500.000 ya. Nah, di sini ada biaya variabel per unit ada 125. Lalu biaya variabel dibanding penjualan ya. Di sini menggunakan rumus biaya variabel nah di sini ada per dibagi 250 ya harga jual per unit.
di sini ada hasilnya ya, berarti hasil biaya variabel dibanding penjualan ya 0,50. Nah, BEP dalam unit ya, di sini ada juga 6. Nah, di sini ada rumusnya ya. BEP per unit ya, rumusnya itu sama dengan fixed cost per freeze ya, per unit dikurangi variable cost ya, sama juga hitungannya per unit. Nah, di sini ada hasilnya 16 ya. 16.000. Lalu di sini ada rumusnya juga. Nah, di sini juga ya, maaf. Nah, di sini ada BEP dalam rupiah ya, 4 juta yang ada rumusnya juga ya di sini. Dan untuk rupiah BEP sama dengan fixed cost per variable cost ya, sama per unit. 1 kurangi variable cost per phrase ya untuk rumusnya dalam rupiah. Nah, di sini ada jumlahnya totalnya 4 juta ya. Yang tadi ya saya jelaskan, maaf, ini artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat jumlah unit yang dihasilkan mencapai 16. Nah, yang ini ya, 16.000 unit. Nah, yang kedua ini yang artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat keuntungan atau laba mencapai 4 juta. Berarti yang ini ya, penjelasannya yang tadi. Lalu di sini ada PR. Di sini ada PT Nasrina Sidkin apa ini ya, Alia mempunyai data sebagai berikut. Nah, NOI tahun 2011 sebesar 4 juta rupiah. NS tahun 2011 sebesar 24 juta rupiah. Saudara sebagai perencana bisnis diminta untuk menyelesaikan analisis profit margin. Nah, di sini ada ya, kita cara menyelesaikannya ya, analisis. Di sini ada NOI net opening income tahun 2011 yaitu 4 juta ya, yang seperti yang tadi dalam soal. Lalu NS atau net sales tahun 2011 sama di sini juga ada jumlahnya 24 juta. Nah, di sini ada PM ya, profit margin tahun 2011. Nah, di sini ada rumusnya untuk profit margin itu. Kita bisa profit margin sama dengan NOI. Nah, berarti ini ya 4 juta per NS ya, berarti ini 24 juta lalu dikalikan 100%. Nah, di sini ada hasilnya yaitu 16,7%. Yang artinya profit margin yang didapatkan PT Nisrina Sidkin Alia adalah 16,7% ya. Mudah ya untuk mencari yang kedua ini. Contohnya itu ada PD Wafa mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta ya. Nah, ini ya tinggal masukkan seperti yang tadi, tidak jauh beda, dan TA tahun 2011 sebesar 15 juta. Nah, ini kita diminta untuk menyelesaikan analisis earning power. Nah, di sini ada ya rumusnya. Earning power itu EP sama dengan NOI per TA dikali 100. Nah, yang berarti ya NOI itu berarti 4 juta ya. 4 juta per 15 juta. Soalnya itu TA itu total aset ya, dikali 100% dengan jumlahnya di sini ada 26,7% ya. Berarti itu artinya earning power yang didapatkan PD Wafa adalah 26,7%. Nah, di sini juga ada contoh yang ketiga ya. CV Keisha mempunyai data sebagai berikut. Nah, NOI tahun 2011 sebesar 4 juta. TI tahun 2011 sebesar 12 juta. Hitunglah ROI dan jika COC atau cost of capital sebesar 20%. Maka hasil ROI layak atau tidak. Nah, di sini kita analisis ya. NOI seperti yang tadi yaitu net opening income ya. Di sini ada 4 juta. Nah, silahkan masukkan ke kolom. Ada TI juga sama 12 juta ya, masukkan lagi. COC yaitu cost of capital 20%. Nah, di sini ada ya hasilnya. Nah, di sini di sebelah saya di komputer ini ada rumusnya ya untuk return of investment atau ROI. Nah, ini rumusnya. ROI sama dengan NOI per TI ya. Di mana NOI itu 4 juta serta TI itu 12 juta ya. Dikali 100%. Nah, ini hasilnya ya. 33%. Maka
Artinya, dengan hasil return of investment, CPKISA sebesar 33%, maka ROI dinyatakan layak. Oke. Nah, masih ada ya soal selanjutnya, yaitu yang keempat, contohnya ya. PD Dendi Sentosa mempunyai data sebagai berikut. Net operating income penjualan bersih tahun 2011 sebesar Rp 10 juta interest atau bunga sebesar 5% ya. Tax atau pajak sebesar 10% dan modal sendiri ya. Maaf ya kalau agak ini belepotan bahasa Inggrisnya. Modal sendiri tahun 2011 sebesar 20 juta. Saudara sebagai perencana bisnis diminta untuk menyelesaikan rentabilitas modal sendiri. Nah, di sini seperti tidak jauh beda seperti yang tadi ya. NOP nah, ada di sini 10 juta. Nah, tinggal masukkan interest bunga juga ada kan 5%. Nah, udah sebutkan sama seperti tadi ada ya. Disebutkan tinggal masukin 10% ya. Nah, di sini EAT-nya earning after tax-nya ada rumusnya juga nih untuk mencari di sini yaitu EAT sama dengan NOP ya dikurangi NOP kali bunga plus NOP dikali pajak. Nah, berarti ini hasilnya ya 8.500.000. EAT sama ya ini nih jumlah yang EAT terus modal sendiri tahun 2011 ini ada kan 20 juta. Nah, maka ini hasilnya adalah rentabilitas modal sendiri yaitu 42,5 di mana rumusnya ini ada ya. Rentabilitas modal sendiri sama dengan EAT. Nah, EAT kan 8.500.000 per MS ya, modal sendiri. Nah, 20 juta ya dikali 100%, maka hasilnya yaitu 42,5%. Yang artinya jadi rentabilitas modal sendiri PD Dendi Sentosa adalah sebesar 42,5%. Nah, di sini ada BC tetap ya. Sama ada contoh lagi ya. Suatu analisisnya ada nih ya. Untuk yang contoh yang ke-1 yaitu suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada awal tahun pertama adalah 1 miliar ya, LP 1 miliar ditentukan bunga bank sebesar 5%, depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10% dan biaya operasional sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per tahun ya. Maka hitunglah BC rasio dari proyek pengairan tersebut. Ya, ini ada analisisnya yaitu initial investment ya, tadi ada kan disebutkan 1 miliar. Lalu rate atau bunga banknya juga ada 5% ya disebutkan. Ada nilai residu 10%, lalu depresiasinya juga 30 tahun, biaya operasionalnya 20 juta, dan benefit atau per tahun yaitu 126 juta. Nah, di sini ada totalnya. Juga ada rumusnya ya, yaitu total biaya tahunan investasi dikali bunga ditambah investasi dikurangi investasi kali residu ya, atau depresiasi tambah biaya operasional. Ya, ini maka hasilnya ada 100 ya. Ya, 100 juta. Ini ada rasio tetapnya yaitu 1,26. Di sini ada juga rumusnya ya, benefit dan cost tetap yaitu BC rasio sama dengan benefit per tahunan total biaya tahunan. Nah, lalu di sini ada kan 126 juta ya benefitnya per total biaya. Nah, berarti ini kan 100 ya, 100 juta ya. Hasilnya maka 1,26. Yang artinya proyek pengairan feasible karena nilai BC rasio-nya yaitu 1,26 karena kurang dari 1. Oh, maaf ya. Ini maksudnya lebih dari ya, lebih dari 1. Nah, lebih dari 1. Nah, lalu ada lagi ya untuk BC tetap, ada contoh juga. Ada rumusnya di sini ya, seperti tadilah pengerjaannya tidak jauh beda ya. Nggak usah dipaparkan lah, kita bisa lihat aja di
Sini di analisisnya, di sini juga ada sama ya seperti tadi analisisnya tahun ke-1 ya, ada 1,26 hasilnya. Proyek Pangeran tahun pertama ya visible karena nilai PC rasionya yaitu 1,26 karena lebih dari 1, lebih besar dari 1 ya. Nah, untuk analisis ke tahun kedua sama ya. Ini rasionya 1,145 ya. Proyek pengairan tahun kedua visible ya. Di sini juga analisis ke tahun ketiga sama ada rasionya 0,969 ya. Nah, proyek Pangeran. Oke. Oke ya, ini analisis tahun ketiga. Di sini ada ya analisis tahun ketiga, rasionya 0,969. Artinya proyek Pangeran tahun kedua ini tidak layak ya karena rasionya kurang dari 1 yaitu 0,969 ya, tidak layak ya. Oke, mungkin sekian saja tugas dari Bapak Mukhtar. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena agak belepotan juga ya karena saya masih belajar lah. Oke, mungkin sekian. Mungkin ada pantun lah sedikit. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau umur saya panjang, nanti saya bikin video kembali ya. Tetap stay tune di channel saya, Yogi Suprayogi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.